Kita udah pernah bahas beberapa brand laptop di channel ini, tapi sepertinya Lenovo belum. So, hari ini kita mau bahas laptop Lenovo Yoga Slim 740 atau kebanyakan orang menyebutnya dengan S740. Menurut gue dan Kartolo, apa yang ditawarkan laptop ini benar-benar to the point dan mengutamakan aspek fungsional untuk kebanyakan orang di luar sana. Gue sangat suka sama desain Lenovo Yoga S740 yang super minimalis. Clean alias polos, terlebih mayoritas bodinya terbuat dari bahan aluminium. Terus kalau kita lihat dari samping, bodinya tuh emang rada nggak simetris by design. Tapi menurut gue ini ngasih kesan modern dan futuristik. Bawa laptop begini saat business meeting harusnya bisa melevel up look elegan kita, dan mudah-mudahan produk yang kita mau pitch ke klien nggak ditawar murah. Ingat, buat business person penampilan itu adalah kunci. Beratnya sekitar 1,4 kilo. Enggak berat-berat amat, justru berhasil ngasih feel solid saat kita tenteng. By the way, ada dua warna. Yang kami punya warna Mica. Ini tuh kayak warna champagne gitu. Untuk portnya, di kiri ada power input USB A 3.1 Gen 2. Yang ini always on. Bisa ngecas device lain dalam kondisi laptop mati. Terus USB-C Thunderbolt 3 yang sekaligus berfungsi untuk display port, mau nyolokin eGPU bisa, ataupun input charger yang mendukung power delivery. Dan gue udah coba pakai charger HP gue, bisa ngecas laptopnya dong, berguna nih di saat urgent. Terakhir ada headphone jack. Kalau di kanan satu aja, USB A 3.1 Gen 2. Tapi nggak always on, beserta LED indikator. Sebenarnya kami berharap ada port HDMI, karena kebanyakan display eksternal yang available sekarang ya pakai HDMI. Dan tentunya SD card reader, ngaruh dan guna banget buat konten kreator seperti gue dan Kartolo. Buat yang nanya, apakah laptop ini bisa dibuka dengan satu jari supaya terlihat keren? Jawabannya bisa. Artinya laptop ini mempunyai weight balance yang sangat baik. Yang jadi perhatian gue, ini kok layar laptopnya rada wobbly ya? Walaupun emang nggak longgar, hinge-nya ngelock secara presisi di titik yang kita mau. Cuma ya something to notice aja. Mungkin karena ini bukan convertible, Lenovo juga nggak ngasih opsi layar sentuh. Buat gue bukan masalah, karena use case scenario laptop sehari-hari gue nggak membutuhkan fitur layar sentuh di laptop. Untuk yang belum tahu, Yoga itu sekarang bukan cuman lini convertible doang. Justru sekalian jadi seri premiumnya Lenovo, dengan tambahan C-Series dan Slim Series seperti unit kami ini. Ngomongin soal layar, bezel-bezelnya tipis. Kiri kanan 3,4 mm, dan yang atas 6,7 mm. Kalau yang bawah emang paling tebal di antara sisi lainnya, normal kok. Ukuran layarnya 14 inci, kanvas yang cukup untuk mendukung kegiatan di saat lagi mobile. Ntar kalau lebih gede, justru lebih berat jadinya. Panelnya menggunakan IPS dengan refresh rate 60Hz pastinya, karena ini bukan laptop gaming, sedangkan resolusinya 1080p. Warna yang dihasilkan vibrant, viewing angle-nya aman, dan brightness-nya pun sudah cukup memadai untuk pemakaian outdoor, sekitar 400 nits. Terus sebagai tambahan, gue merasa layarnya lebih reflektif dibandingin daily driver gue, sedikit mengganggu. Overall, displaynya bagus, mau diajak maraton Netflix juga masih asik. Yang jadi tandem display biasanya ya speaker. Di Lenovo Yoga S740, speakernya berada di lokasi yang pas, di samping kiri dan kanan keyboard. Ngadep ke atas, nggak ngumpet di bagian lain kayak beberapa laptop yang pernah gue coba. Output audionya balance menurut gue, nggak cempreng, bassnya pun masih berasa. Mungkin ada andil Dolby Atmos di sini. Kalau ada satu, kekurangannya itu ya suaranya kurang loud menurut gue. That's it. Di bagian atas layar ada kamera infrared 720p. Kualitasnya ya udah ketebak lah ya. Sama aja kayak kebanyakan laptop lain. Saran gue kalau mau pakai video call, pakailah di tempat dengan pencahayaan yang baik atau beli kamera eksternal kalau mau lebih kece. Tapi harus gue akui,
kamera ini bekerja sangat baik untuk mendukung fungsi Windows Hello. Login cuma perlu modal tampang doang, nggak perlu ngetik-ketik PIN, cepat prosesnya. Ini salah satu fitur yang gue suka dari laptop Windows, karena basically PIN gue itu panjang, jadi males aja kalau harus bolak-balik ngetik. Oh ya, di sini nggak ada sensor fingerprint. Lanjut lagi soal kamera, Lenovo Yoga S740 punya beberapa fitur unik yang berhubungan dengan kamera infrared tadi yang bisa diakses melalui aplikasi Glance by Mirametrix. Biasanya, kalau lagi di kantor atau tempat umum, kita butuh privacy. Dengan aplikasi ini, saat pandangan kita tidak tertuju ke layar, otomatis layarnya jadi blur. Dan saat kita lihat ke layar kembali, blurnya hilang. Terus, kalau ada orang yang ngintip di belakang kita, bakalan ada notifikasi masuk. Pas nih, ada teman kantor gue yang suka iseng. Selanjutnya, ketika kita tinggalin kelamaan dan laptop masuk ke state sleep, saat kita kembali, keberadaan kita bisa dideteksi secara otomatis dan Windows Hello akan ke-trigger. Prosesnya begitu cepat dan smooth. Terakhir, yang berguna di saat WFH begini, saat kita video calling, dengan bantuan aplikasi Lenovo Vantage, background kita bisa di-blurrin, supaya samar-samar kalau ada yang lalu lalang atau berantakan. Sebenarnya ada lagi beberapa fungsi lain, tapi jarang kepake buat kebanyakan orang, karena memerlukan external display. Gue suka banget dengan fitur-fitur seperti ini, karena gue orangnya concern banget sama privacy di gadget. Next, yang punya bobot sangat besar dalam sebuah laptop adalah trackpad dan keyboard. Posisi trackpadnya simetris, di tengah dan cukup gede. Selain enak dilihat, jarang kesentuh saat tidak dibutuhkan. Selain itu, firm sekaligus clicky juga, dan sudah mendukung Windows Precision Driver. Keyboardnya punya two-stage backlight. Tekan Fn dan space aja untuk mengaksesnya. Typing experience-nya enak, keystroke-nya nggak berasa kopong, dan membelnya itu terasa smooth. Nyaman ngetik berlama-lama di laptop ini. Awalnya gue kira spek internalnya bakalan kurang maksimal. Ternyata gue salah. Kita dikasih prosesor quad-core, Intel Core i7 generasi ke-10 dengan kode 1065G7 dan codename Ice Lake. Untuk GPU-nya make Intel Iris Plus. Yes, lagi-lagi ini bukan laptop gaming. Nih, coba dicek beberapa hasil benchmark yang udah kami dapetin. Untuk internal storage-nya sendiri gede, 512GB, dan yang paling penting udah SSD. Makanya proses booting dan launch aplikasi pun cepet. Lalu hal yang gue suka, by default kita udah dapet RAM 16GB, melimpah, so nggak bisa ditambah, nggak jadi masalah. Nah, di laptop ini ada beberapa mode yang bisa kita pakai. Ngaksesnya dari aplikasi Lenovo Vantage. By default, settingannya cool and quiet. Tujuannya untuk penggunaan yang ringan-ringan aja, dan nggak ada suara bising yang dihasilkan akibat proses pendinginan. Kalau kita mau pakai untuk kegiatan yang lebih berat, misalnya 4K editing, bisa pakai mode performance untuk memaksimalkan powernya. Nah, yang paling bener menurut gue adalah mode AI Intelligent Cooling, yang secara otomatis bisa menyesuaikan mode dengan pola pemakaian kita. Otomatis, masa pakai baterai juga lebih panjang. Dipakai ngedit footage 4K dengan Adobe Premiere, masih aman, tapi perlu diingat efek yang kita pakai jangan terlalu berlebihan juga, karena kan nggak ada kartu grafis yang dedicated. Tapi playbacknya masih bisa di preview dan cukup smooth, dengan catatan quality-nya diturunin jadi 1/4. Yang gue lakukan, color correction dan ngasih film look. Lalu dirender dari timeline 4K ke preset YouTube 4K pakai Adobe Media Encoder.
Total waktu yang dibutuhkan sekitar 67 menit untuk footage 26 menit. Termasuk cepet lah. Di laptop ini gue cuman main FM, Cities Skylines, dan PES 2020. Main FM nggak ada masalah di segala opsi grafis. Untuk PES 2020, awalnya ada warning bahwa speknya nggak cukup. Tapi kalau kita ignore, tetap bisa dimainin kok. Walau dapatnya 30 fps doang. Nah, supaya lebih lancar dan dapat 50-60 fps, jangan lupa turunin resolusinya. Sedangkan Cities Skylines, rata kiri baru playable. Oh ya, selama penggunaan, suara fan-nya menurut kami masih dalam tahap wajar, begitu juga dengan suhunya. Overall, kami bisa bilang untuk range harga dan segmen yang dituju, Lenovo Yoga S740 memiliki performa yang sangat baik. Buat yang nanyain dapat bundling software apaan? Jawabannya yang pasti udah pre-installed Windows 10 dan dapat Microsoft Office Home and Student 2019. Lumayan loh, kalau kepisah itu harganya lebih dari 1 juta. Lenovo Yoga S740 memiliki baterai berkapasitas 62 Wh dan kita dikasih charger bawaan 65 Watt. Untuk ngisi dari habis sampai penuh, kita perlu waktu kurang dari 2,5 jam. Nggak terlalu lama. Ketahanan baterainya menurut kami bagus untuk spek yang ditawarkan. Klaim Lenovo 14 jam. Tapi tentu pola pemakaian orang berbeda-beda. Dengan tipikal pemakaian gue untuk nyelesain kerjaan kantor, nulis skrip, nonton, cek sosmed, dan ngegame ringan, baterainya bisa bertahan sekitar 8 jam. Alhasil, nggak perlu sering-sering nyari tempat duduk yang deket sama colokan. Seperti yang gue bilang di awal, Lenovo Yoga S740 itu adalah laptop to the point tanpa gimmick. Basicsnya seperti performa, keyboard trackpad, baterai, kinerjanya sangat solid untuk harga yang ditawarkan. Hampir 17 juta rupiah. Terutama kalau kalian business person, mahasiswa, content creator, dan traveler yang nyari laptop buat jangka panjang, ini cocok. Setiap kita bahas laptop, biasanya ada yang nanya, "Bang, ini garansinya bagaimana? Kan bukan barang murah." Ternyata pas gue baca-baca, accidental damage protection dari Lenovo itu cukup banyak. Setahun bisa klaim 2 kali. Tapi kalau dirusakinnya sengaja, ya nggak ditanggung. Untuk detailnya, cek deskripsi ya. Kalau kalian beli laptop Lenovo Yoga S740 di Shopee, kalian bakalan dapetin 3 bonus. Yang pertama, potongan harga dari Shopee-nya. Terus dapat voucher Grab Gift. Yang ketiga, kalau pakai referral code dari Keto-Gadgets, ada bonus tambahan lagi. Untuk detail lebih lengkapnya, udah tahu dong harus kemana? Deskripsi. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain icon bell-nya supaya kalau kami posting video terbaru, kalian langsung tahu. Kalau mau nanya-nanya mengenai Lenovo Yoga S740, drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!